Tapi saya mau tanya tegaskan nih. Jadi Kang Awe melihat pemerintah kita hari ini masih melihat pemerintah mana? Jawa Barat ya? Ya, kabupaten lah. Oh, Jawa Barat tuh gua kabupaten Ini dulu. bupati lihat nanti nih. Jawa Barat, Masih Jawa Barat. melihat apa jumlah penduduk yang banyak ini. Enggak, jangan bupati lah, keseluruhan kita secara umum melihat penduduk ini menjadi beban atau sudah sebagai tadi peluang potensi. Saya kira memang pertama lagi-lagi Jawabnya jangan panjang-panjang. enggak, Masih melihat beban ini atau- kan presidennya dulu supaya tidak misleading. Ntar gua judulnya beda ya kan, ntar gua di framing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita berjumpa lagi di Rujukan Podcast. Hari ini kedatangan tamu istimewa. Kang Asep Wahyu Wijaya atau kita kenalnya Kang Awe dari Partai Demokrat atau DPRD Provinsi, kebetulan juga menjabat sebagai ketua fraksi. Ini host kita nih, host yang paling ajib, Om Ipin ya. Om Ipin. Ini wartawan yang paling galak. Sama Karni Ilyas beda dikit. Beda dikit, Umur jauh. jauh. Saya masih muda, Pak. Kalau dulu saya bilangnya kita Sujio, Tejo, saya Sujio, dia Tejo. Nah ini Reza dari Villa, mungkin di Metropolitan. Jadi terima kasih nih Kang Awe, kita ada di kedai Rujukan Kopi. Ini juga aktivitas lain teman-teman di kelompok wartawan DPRD. Mantap. Nah, kedai kopi, tempat ngobrol-ngobrol, biasa diskusi. Iya. Warung kopi itu Bagus. biasanya melahirkan Dahsyat. banyak Ide. Iya. kadang-kadang agak Lihat. lihat. Harus lihat dan radikal. Radikal itu mengakar. Jadi Kang Awe gimana aktivitas di provinsi lah sebagai anggota dewan? Jadi kebetulan memang dapil Kabupaten Bogor. Iya. Jadi ceritanya gimana di tengah pandemi, apa saja sih yang sebetulnya sedang diperjuangkan teman-teman anggota DPRD provinsi, khususnya yang dapil Kabupaten Bogor untuk kabupaten. Iya. Terima kasih teman-teman undangannya. Saya kira pertama saya harus sampaikan apresiasi karena fasilitas ruang dialog seperti ini terus terang di teman-teman media Jabar aja belum ada. Jadi satu tren baru, podcast gitu, ngobrol online, dan itu orang bisa dengar, publish tanpa ada editan. Jadi tentu meskipun undangannya agak ada sedikit provokasi, jadi tetap harus datang. Memang agak provokatif. Apalagi kalau meja yang kita begini bajunya kan, wah, jadi kita harus hadir. Itu satu. Terima kasih banyak. Dan ya mudah-mudahan kita bisa sering bersilaturahmi seperti ini. Yang kedua, terus terang teman-teman di Dewan itu concern pada soal penanganan wabah. Ini yang memang jadi pembicaraan dan selalu menjadi bahasan diskusi kita. Jadi ngomong program, ngomong kegiatan, ngomong anggaran, ujung-ujungnya pasti bagaimana itu berada dalam ruang bangunan menghadapi kondisi existing itu. Itu satu hal. Nah, yang kedua, ini kebetulan juga memang secara kasuistis begitu, kita sedang bahas RPJMD. Jadi ada revisi RPJMD. Dan ini tentu buat kita menjadi strategis. Kan kita sama tahu RPJMD itu kumpulan dari janji kampanye, visi misi dari pasangan gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga melibatkan aspek politik dari DPRD. Jadi dibahasnya itu di pansus, meskipun juga secara teknokratik juga pakar semua terlibat di situ. Jadi semua stakeholder terlibat di situ. Nah, ada isu yang menarik, misalkan kemarin pada saat kita konsultasi melalui Zoom dengan Kemendagri, pada intinya pihak Kemendagri menyampaikan, Pak Sagala kalau tidak salah namanya itu silakan DPRD. Anda mau berkontribusi apa,
mereka mengharapkan bahwa pemikiran dari kita itu yang justru mestinya maksimal agar perjalanan pembahasan RPJM ini tidak flat. Jadi harus ada perspektif yang jauh lebih kaya ketimbang yang sekedar disodorkan lewat ranhir versi eksekutif. Itu satu hal. Nah, kan terus kita bahas. Nah, selalu kita bicara RPJMD ini direvisi pasti. Ada ketentuan maksimal 2 tahun sampai sebelum lengser atau 2 tahun setelah menjabat itu harus ada revisi dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah menyesuaikan dengan RPJMN karena ada pasangan presiden, wakil presiden baru, pasti itu kita berubah karena alasan itu. Yang kedua juga karena ada alasan bencana alam yang sifatnya masif, satu provinsi, satu kota kabupaten, dan itu merubah misalkan tata ruang, itu pasti rubah terjadi. Contoh. Nah kebetulan kita kan sedang ada wabah bukan hanya sifatnya regional, bukan hanya nasional, tetapi kan juga ini memang global. Jadi mondial gitu ya, jadi ini kan wabah total dunia lah kira begitu. Nah kita karena memang sangat dimungkinkan dan memang harus ada RPJMD, maka semua teman-teman di situ ada beberapa ketua fraksi gitu terlibat juga dalam RPJMD ini, ya membahasnya dengan amat serius yang sekarang ini sedang masih kita jalankan. Jadi hari-hari kita di Dewan itu, terutama yang di Pansus, saya sendiri terlibat di situ, itu ya concern pada soal pembahasan RPJMD yang hanya tersisa 2 tahun. Ke teman-teman media, saya kira saya harus menyampaikan sisi urgensi dan betapa krusialnya RPJMD Provinsi Jawa Barat ini. Pertama, perubahan itu dilakukan dalam tempo waktu masa jabatan gubernur yang kira-kira tinggal 2 tahun lagi, lebih. Ya kan? Jadi waktunya sempit. Kan? Tinggal hanya sampai 2023 bulan September. Karena Pak RK dan Kang UU kan di situ SK-nya itu berakhir 2003. Yang kedua, kita menghadapi wabah yang kemudian sampai sekarang itu pattern-nya, polanya itu belum kebentuk. Orang bilang sudah ada vaksin, tetapi positivity rate terus saja meninggi. Berbagai istilah sudah kita gunakan. PSBB, Lockdown tidak mau, PSBB, PPKM, sekarang ada PSBM gitu. Tetapi kan malah terus saja naik. Jadi kalau kita baca, kita sangat khawatir sebetulnya dengan yang saya khawatirkan sejak awal bahwa pemerintah memang prinsipnya itu kan belum siap. Nanti kita diskusi soal itu. Nah, satu bicara RPJMD, temponya hanya berlaku sampai 2023. Yang kedua, wabah ini sangat dahsyat, perlu penanganan ekstra, dan kita perlu payung kebijakan yang harus dirumuskan dalam rencana strategis masing-masing OPD, kan rujukannya itu. Jadi RPJMD itu adalah kitab suci pembangunan Jawa Barat, kitab suci pembangunan pemerintah daerah. Tidak boleh keluar dari RPJMD. Lu ngomong apa, ada nggak di RPJMD-nya, kira begitu. Jadi itu kita susun sama-sama. Yang ketiga, ini yang juga kemudian sangat krusial, apa? Ruang fiskal semakin sempit. APBD kita itu semakin jauh berkurang. Karena memang kesanggupan pada level grassroots di warga sendiri misalkan untuk bayar pajak itu kan semakin melemah. Ekonomi begini, tingkat pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, dipaksa harus bayar pajak, tentu kan juga itu bukan sesuatu tindakan yang gampang. Kesimpulannya tadi, RPJMD ini harus sangat hati-hati dan jeli serta teliti untuk kita bahas karena menghadapi 3 hal tadi itu. Wabah, waktunya wabah bencana pandemi, waktunya pendek, ruang fiskal sempit. Jadi waktunya pendek, duit dengan seetik kudu jitu formulanya, diagnosanya, dan pilihan
politik kita itu mesti presisi. Salah saja kita membangun itu dan nggak tercantum di dalam kitab suci pembangunan kita, berantakan, Bos. Ini saya kira sudah sejauh mana pembahasan? iya, sekarang sudah masuk ke bab 5 bab 6, tinggal sedikit lagi. Jadi kemarin kita coba review. Jadi kan kita baca, ini sudah bicara soal bab prioritas. Apa nih prioritas? Pertama, dari awal kita sudah bicara soal bagaimana penanganan wabah dan menutup ke depan. Bagaimana faktor kesehatannya, faktor pelayanan kesehatan, faktor rumah sakit, ketersediaan kamar, bangsal, tempat tidur. Yang kedua, kemudian bagaimana juga pemulihan ekonominya, kan begitu. Yang itu harus tercantum dalam RPJMD dan juga bagaimana kemudian narasi besar itu juga tercover dalam angka-angka proyeksi APBD 2 tahun ke depan. Nah, kita bicara itu tuh, bicara huruf dan bicara angka. Huruf ini, narasi ini harus tercover di dalam angka yang kita buat. Jadi jangan sampai juga kita ngomongin wabah, ngomongin kebutuhan rumah sakit, ngomongin soal inovasi pendidikan jarak jauh. Tidak perlu sekarang bikin unit sekolah baru. SMA, SMK negeri tidak usah bikin RKB. Tapi Anda kasih gadget. Anda bikin wifi. Nah itu harus ada. Cerita itu dari PNJD. Yang dulu kan tidak ada. Karena kan kita tidak pernah memahami kondisi kayak begini kan. Bayangkan UT, Universitas Terbuka, yang tadinya orang nggak mau ke sana karena dianggap dia tidak punya kampus, sekarang hari ini menjadi tren, menjadi kecenderungan yang terjadi, bukan cuma kecenderungan, tapi menjadi satu kondisi existing harus kita lalui. Nah, ini yang harus kemudian kita cantumkan di sini, contoh-contohnya begitu. Prosesnya alot. Ya alot, karena memang kita hampir ketelingsut. Saya kemarin misalkan 3 hari yang lalu, saya malam-malam paparan eksekutif itu dari Bapeda soal belanja sekian triliun nih. Terus kita lihat, Pak, ini yang kita bicarakan soal kesehatan di mana? Yang kita bicarakan soal ketahanan pangannya di mana nih? Kok di situ nggak muncul sih? Angkanya gitu. Oh, kita bedah lagi, akhirnya belanjanya di drop dulu. Kita bicara lagi huruf-hurufnya. Masukin prioritas, baru nanti kita bicara angka di situ. Gitu. Saya kira ini penting nih. Ini juga jadi pelajaran buat saya, buat teman-teman di DPRD Kabupaten Bogor. Mohon maaf, saya hakul yakin wabah ini, pandemi ini pasti tak tercantum dalam RPJMD Bupati yang sedang menjabat. Ya. Jadi perubahan itu keniscayaan harus. Tahun ini juga rencananya mau ada revisi kan? Revisi. Nah jadi fokusnya saja ke soal wabah ini. Begitu kira-kira. Sama pemulihan ekonominya. 2 hal tadi itu kita concern. Soal keselamatan warga terkait dengan soal seberapa jauh kita bersiap dengan urusan infrastruktur kesehatan. Yang kedua, soal bagaimana kita juga punya concern. Contoh ya, hanya ada satu yang tanpa kita duga, itu sektor pertanian misalnya. Orang mungkin Kang ini teman-teman media kan juga taunya begitu gitu. Iya ya, tiba-tiba pertanian yang unggul nih. Itu benar secara data. BPS merilis data. Jadi ada beberapa sektor usaha yang itu bertahan malah naik. Yang telematika, nelayan begini naik, Infocom ya. Dan pertanian yang itu berbasis pada warga. Sekarang kita tanya, jaringan irigasi Anda di mana kontribusinya agar mengcover petani? Satu gitu ya. Terus kemudian bagaimana juga proteksi, pelindungan atau advokasi yang kita bisa maksimalkan untuk itu. Sawah baru, palau, pokoknya hal begitu kita bahas. Deadline-nya sampai kapan sih Kang? Dan sejauh ini apakah maunya Pemprov sudah sejalan dengan saran atau aspirasi dari DPRD? Harus. Tadi saya bilang, Pak Sagara itu menitipkan betul ke kita. Bapak, kami mempercayakan seluruh isi RPJMD ini ke Pansus.
sepanjang itu tidak bertabrakan dengan undang-undang dan ketentuan, Bapak silakan tanda kutip kasarnya obrak-abrik aja itu semua untuk kebutuhan pembangunan di Jawa Barat. Ya, memang harus merujuk pada RPJMD. Jadi Bapak silakan. Jadi perubahannya bisa dipastikan agak radikal. Saya kira radikal. Radikal. Ya Karena memang gimana? situasinya menuntut itu. Ya. Itu. Jadi harus ada perubahan betul yang radikal, yang mengakar. Karena kalau kan ini kan betul-betul, ya kebayang Om Meja dulu kita tuh gak pernah tahu loh kayak begini. Bayang gak sih? Tiba-tiba kejadian. Jadi ya harus pindah lahan. Harus pohon kita juga rubah. Komunitas yang kita tanam tadinya ini misalkan bangun apa gitu, sekarang harus bangun ini. Itu radikal. Revolusioner lah gitu. Harus revolusioner. Saya kira basisnya tetap data. Tapi saya hakul yakin, contoh kayak begini. Kopi tanian itu tumbuh kembang ke depan. Jadi saya nggak tahu ya data Kabupaten Bogor. Kesehatan Bogor, saya kasih tahu. Jumlah warga di Bogor tuh kira-kira 6 juta. Sepakat ya? Ada 5.900.000 something. 5.900.000 something. Standar WHO untuk ketersiapan bangsal atau tempat tidur itu 1:1000. Itu standar WHO. Jadi Anda itu dianggap proper, pemerintah itu dianggap kemudian dia cukup punya concern dengan soal menyiapkan infrastruktur kesehatan buat warga kalau sudah 1:1000. Jadi dalam itu kondisi normal. Dalam kondisi normal aja harus ada 6.000 tempat tidur di Kabupaten Bogor ini. Data di RPJMD di kami ini baru ada 3.000 tempat tidur Bogor. Jadi dalam kondisi normal saja itu baru separuhnya sebetulnya. Jadi kalau semua sakit ini dipastikan itu setengahnya lagi itu di stadion atau di berjalan. Makanya penuh terus. Itu menarik kan gitu. Nah, ketika kemudian kemarin kita inisiasi dan kemudian eksekutif juga oke, di situ juga ada proposalnya, RSUD Cogreg itu kita bangun, itu sangat strategis untuk Kabupaten Bogor. Masih ada sisa tempat tidur 3.000 lagi, itu kondisi normal. Sekarang COVID Om. Kalau COVID itu dugaan kita itu kayak Cina aja itu sampai 3 kali lipatnya kebutuhannya. Apakah itu sifat ad hoc? Sementara kayak hotel kayak Kemayoran, apartemen, atau kalau di Cina itu stadion, auditorium, mereka buat tiba-tiba menjadi tempat rawat inap isolasi mandiri segala macam begitu. Ini contoh gitu. Tapi secara existingnya, maka saya berharap bicara soal bantuan keuangan dari Pemprov yang Cogreg itu harus terbangun karena memang itu yang strategisnya buat Bogor. Masuk ke bantuan provinsi Kang. Porsi untuk kabupaten itu sebenarnya sudah proporsional atau belumkah di pandemi ini? Saya kira begini. Jadi saya ini kan melewati kira-kira kalau sampai sekarang berarti sudah 6 tahun lah, lewat lah gitu, menjadi anggota dewan di provinsi dan saya baca betul setiap tahun itu kondisinya seperti apa, bantuan keuangan di provinsi ke Jawa Barat dari ke Kabupaten Bogor. Nah, pernah 100 sekian, 200, turun lagi ke 50 miliar kita pernah dapat tuh. Pemprov Jabar itu pernah hanya ngasih 60 miliar kalau kita ke Kabupaten Bogor. Pernah tuh, aja banget. Ketika serapannya tidak maksimal waktu itu, kan kita juga marah semua gitu. Nah sekarang ini sudah naik kan. Sudah naik ke 365. Jadi sudah ada kenaikan dari tahun lalu 200 miliar. Terus kena refocusing pula. Jalan yang ke mana itu, Karacak itu sampai nggak dibangunin. Udah hancur tuh. Tadinya cita-cita saya itu menyambungkan. Dari Pasir Garehong ke Karacak. Tahun lalu, ternyata itu kan kena refocusing hanya 200 miliar. Nah sekarang sudah 364. Memang kesannya belum kita buka, tapi kan saya kira dari kondisi yang berjalan jauh lebih besar ketimbang sebelumnya. Ini saya kira penting ya untuk jadi penahan teman-teman bahwa ada progres yang cukup signifikan. Gitu Kang Ipin. Sampai 100 miliar ya ibaratnya. 160 loh. 150. 164. Dulu kan 200. Dari 200 ke 360-an. Jadi namanya 160, berarti kira-kira 80%. Oke kan?
besaran itu memang pertimbangannya apa sih untuk Banyak faktor. Pertama begini, jadi prinsipnya permohonan bantuan itu based on proposal dari pemohon. Apa yang dimau oleh kota kabupaten. Satu, ditarik ke Mussenbang. Titik strategisnya apa? Jadi ketika ini ada 10, oh ini nggak prioritas di Pemprov, di drop. Karena juga harus inline bantuan itu dan program dari provinsinya dengan prioritas provinsinya. Itu. inisiatif Kabupaten Bogor sejauh ini ya selama 2 tahun terakhir sampai sekarang itu soal pengajuan banprop itu gimana sih? Kalau saya lihat sekarang mereka pas. Ada beberapa bomang gitu ya. Seperti juga pengen minta ke provinsi. Tegak Beriman depan nih setahu saya. Ya cuma kan kalau saya mikir Tegak Beriman masih bisa lewatin truk sama ini tronton gitu ya. Saya lebih condong misalkan jalannya kita bangun ke Sukajaya kemarin nih yang bekas. Kalau itu artinya soal pilihan politik gitu. Ini kan soal politik anggaran ya gitu. Nah jadi saya kira kalau bicara dari struktur atau komposisi bantuan yang diberikan sekarang itu menurut saya sejauh ini ideal. Ideal dalam konteks satu misalkan lebih dari separuhnya untuk urusan kesehatan yang itu memang kita anggap perlu. Satu, semakin melengkapi rumah sakit yang existing sudah ada. Yang kedua, membangunkan yang belum ada. Saya hakul yakin dari provinsi ini membangun rumah sakit sampai 112 miliar itu kan saya selama 6 tahun aja belum pernah nemu tuh. Ada satu urusan untuk satu kegiatan dikasih 100 miliar lebih gitu. Baru sekarang nih. Makanya saya cukup euforia juga, wah ini harus jadi gitu. Karena kita juga sama-sama, tapi kalau enggak kasihan kan, Cepi, Parung ya, Kemang gitu. Om Ipin juga kan dekat ke situ, ke Kemang, ke Pocongkreng, bisa kan pilihannya 2 lah gitu, bisa ke Lulang atau ke situ. Gitu. Ini sangat strategis. Kalau kita melihat Banke dan Banprop ini memang tahun ini 360, ada peningkatan yang cukup signifikan. Iya. Nah ini kan situasi kenapa itu bisa nih? Kita dengar juga ini karena ada pinjaman. Oh, PEM cuma 60-an. Jadi tetap aja kalau kita hitung berarti kan nambah 100 miliar. Dari 200 ke 300. Itu kan poinnya. Terus ada PEN. Saya mau jujur ya. Kita ini sebetulnya kalau ngomong PEN ini agak unik. Ketika kemudian kita pinjam lalu kita berikan ke orang lain. Kota kabupaten. Iya. Kita pikir awalnya, saya masih ingat rapat soal anggaran di komisi gitu. Loh, kok dikasih ke orang lain ya? Kan ini harus dikembaliin. PEN itu adalah sumber pendanaan yang harus Pemprov balikin. Meskipun 0% bunganya. Tapi bahwa kita ini berhutang sampai 8 tahun ini. Jadi kita mewariskan utang generasi selanjutnya. Iya kan? Jadi periode sekarang baik gubernur dan wagubnya dan dewannya itu mewariskan hutang ke rezim nantilah katakan begitu. Ke penguasa daerah nantilah gitu. Terus tadinya saya pikir kalau misalkan mohon maaf ini zaman PSB pinjam duit gitu ya. Itu kan jelas urusannya itu bagaimana kemudian Anda yang tak mampu itu jadi mampu. Anda yang tak bisa bayar pajak jadi bisa bayar pajak. Ada yang tak bisa berzakat jadi bisa berzakat. Kira-kira begitu. Jadi ada trickle down effect, ada kemudian juga kompensasi ke negara itu juga berdampak pada pendapatan misalkan lewat pajak motor misalkan. Kan begitu ke pemerintah gitu, ke daerah. Nah, ini kan atau di sisi kita pikir itu kan kita pakai semua dalam konsep BL belajar langsung. Ya sudah, kita bikin apa jalan tambang misalkan gitu ya, dunia kita bahas parum panjang gitu, dipakai terus tuh, atau ada duit masuk, balikin kan enak tuh. Ini sama sekali relatif kemudian dan hampir dominan ini diberikan ke Kokab yang ditelan habis. Sudah kejadian, oke lah, nggak apa-apa kita kasihin.
Ini bentuk empati dari Pemprov Jabar dalam sisi anggaran yang kita juga susah, Anda juga susah, yaudah gue pinjemin ya ke pusat gitu. Tapi lu jangan mangkrak loh. Nanti kita dapat duitnya dari mana lah. Anda pastiin aja di daerah Anda di Bogor ini yang punya motor, punya mobil, bayar pajaknya. Supaya kita bisa balikin dari situ misalkan begitu. Ini kan contoh-contohnya nih. Nah jadi sebetulnya ini blessing, tapi juga bisa menjadi bukan blessing kalau kemudian Pemkot yang kita kasih bantuan dan uangnya bersumber dari pinjaman itu nggak diserap, itu keterlaluan tuh. Enggak, kan ada juga mungkin kota kabupaten provinsi yang menolak pinjaman. Hutang ini apa memang menjadi satu-satunya solusi atau ada cara lain untuk ibaratnya menggeliatkan ekonomi provinsi, kota dan kabupaten gitu? Saya lihat skemanya bukan semata-mata soal menggeliatkan ekonomi ya. Pada akhirnya begitu. Meskipun ini pinjamannya untuk pemulihan ekonomi. Tapi di beberapa tempat juga saya nggak tahu kalau memang ini dibikin alun-alun misalkan begitu. Ini dampaknya untuk memulihkan ekonomi di mana misalkan gitu. Kalau misalnya itu akan menggerakkan UMKM di bawah, banyak tukang teh botol, banyak tukang gorengan akan di situ. Faktanya kan dalam kondisi COVID begini kan ditutup. Di Cianjur aja kan sampai Satpol PP datang nutup alun-alun yang di sana misalkan gitu ya. Saya juga kurang begitu paham. Tapi saya bayangkan kalau uang itu dipakai untuk bangun jalan irigasi misalkan, wah itu pasti berdampak. Kan itu pasti menggerakkan gitu. Udah kadung Memang ada, memang ada untuk jalan irigasi, tapi porsinya kalau tidak salah di bawah 20%, kecil sekali. Dari pen. Saya sempat dengar, tapi ke Bogor yang nggak masuk gitu. Jadi ke beberapa tempat yang itu lain, ke Indramayu gitu ya. Kita lihat datanya. Nah itu tadi. Saya pikir, saya kan pernah bicara kan sama teman-teman juga di sini. Kan sebetulnya pen ini pinjaman. Kalau pinjaman kan soal perdata biasa aja. Mau Ipul saya pinjam duit ya. Buat apa? Buat beli handphone ini misalkan itu. Udah dikasih misalkan Ipul handphone sini gitu. Terus kemudian rubah deh. Saya mau beli aku aja gitu. Kan sebetulnya ini kan urusan kepedataan biasa menurut saya itu. Jadi dalam konteks urusan pemerintah daerah dengan kota kabupaten Bogor misalkan dengan Pemprov Jabar, mestinya sih bisa. Jangan alun dong. Gua perlu tuh petani gua di timur misalkan. Ya kan, bisa nggak irigasi aja deh. Ini saya gantiin tolong bawakan ke PT SMI. Dalam benak saya mestinya bisa begitu. Karena ini pinjaman, domainnya urusannya lebih sekedar urusan perdata biasa. Pemkab datang ke Pemprov datang ke PT SMI untuk berubah proposal alun-alun misalkan menjadi irigasi untuk kebutuhan Kabupaten Bogor karena dirasakan ini jauh lebih penting. Nah gitu loh. Dalam benak saya bisa. Ternyata nggak bisa. Nah, tinggal di beliau di sini sama. Iya. Tapi kan kalau kita lihat dari porsi pen yang berapa 60 miliar sekian ya 24 total. Itu kan justru kayaknya melenceng dari judul pen itu sendiri kan, pemulihan ekonomi, karena kita tahu infrastruktur di situ lebih banyak porsinya dibandingkan pemulihan ekonomi. Misal yang untuk kopi robusta hanya 2,5 miliar kan, cuma itu yang dan 2,5 itu bukan pen kalau salah ya, itu pen bukan yang 2,5 M, bukan pen itu bantuan dari APBD kita, sumber APBD. Begini. Tadi saya bilang, saya ingin sedikit menyambung saja. Jadi pen itu awalnya kan seolah-olah judul itu buat pemulihan ekonomi. Tetapi saya mau ngasih tahu misalkan, tahun 2020 itu kejadiannya pinjam uang itu sebetulnya bukan semata-mata karena urusan pemulihan ekonomi, tetapi karena kita salah membuat asumsi, sehingga target pendapatannya itu tak sebagaimana kita ekspektasikan. Sementara ada proyek-proyek yang sudah kita kerjakan dan harus kita bayar, duitnya nggak ada, kita ke atas pinjam. Jadi sebetulnya sempat kejadian di tahun 2020 itu yang terjadi malah itu. Jadi bukan kita ideal. Jadi Om Ipin kalau kita baca ideal ya, duit buat pen nih, buat kita ini cari yuk UMKM-nya, kopinya,
irigasinya gitu, terus disusun sedemikian rapi dan sebagainya, ya, tampaknya itu nggak terjadi. Saya harus sampaikan, kondisi itu nggak terjadi. Lebih dari sekedar bagaimana PEN itu kita pakai anggarannya untuk menutupi kekurangan anggaran untuk proposal pekerjaan yang kita mau. Ini kacaunya. Alun, ya apa, itu kan kita caci maki di situ. Rumah sakit masih oke lah. Ya, Kalau buat blood kan jadi dapat duit juga dong. Kalau kasarnya blood ya, kan dapat duit tuh jadiin PAD kan, setoran kan gitu. Bebannya masih oke lah kalau buat itu gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya tidak pas gitu, kalau sebatas hanya untuk memenuhi keinginan kita karena kurang anggaran terus pakai duit PEN seolah-olah itu untuk ekonomi, padahal tidak, itu yang kemudian menurut saya itu misleading, sesat lah. Artinya itu juga yang terjadi mungkin di banyak sekali. Terus juga destinasi wisata apa gitu-gitulah yang saya kira belum pas. Ya tadi kalau semangat revisi RPJMD dan apa yang disampaikan Kang Awe kan kayaknya indah sekali gitu. Jadi tapi dalam tahun anggaran yang turun dari provinsi sekarang ini tadi itu. Ya kalau kita lihat yang bersentuhan langsung dengan pertanian tadi ya kita jadikan cuman yang kopi tadi yang pengembangan kopi robusta itu 2. Yang lainnya malah infrastruktur tadi Ciri Mekar sampai 5 miliar kan. Lebih. Dan Ciri Mekar itu 5 miliar kalau nggak salah. Ciri Mekar itu 10 ya, berapa tuh? Alun-alun Ciri Mekar. Iya. Oh iya. 10. Saya sih. Malah. Iya. 35,7 miliar ya. Enggak. Ini datanya yang mana? Itu akumulasi. Kalau nggak salah 10 ya? Iya, sekitar segituan. 5,7. Iya, jadi 10 miliar kira-kira gitu ya. Sebenarnya alokasi itu tuh bisa diusulkan pemerintah daerah memang atau sudah ada floatingnya di sana sih Kang? Dari kita, dari Pemprov bawa proposal kan ke PT SMI, terus kurang proposalnya, terus ada istilah kopdar kan, gubernur sama bupati wali kota Jawa Barat, ada proposal nggak? Gua mau pinjam duit nih. Ini aja pak, gitu kan, ini sini, gua bawain, lu hitung udah, bawa ke PT SMI. Nah kita dibanggar sama ini apa ini, gitu, kita kulitin kan gitu. Ya udah pak, masih terbuka kok. Waktu itu tuh, silakan bapak, bisa rubah kita. Jadi saya bilang dulu itu bisa kita rubah mestinya gitu loh kan. Terus ya sudah pak, bapak, kita ke PT SMI dan PT SMI membuka ruang, silakan pak. Bisa waktu itu memang gitu ya, waktu itu ya kita bicara sebelum ketok palu, sebelum kada, itu sangat mungkin, sangat mungkin. Nah coba ketika urusan teknis diberikan ke Dewan, kan bukan tupoksi kita sebetulnya. Lah masa aku bikin proposal bos? Bisa nangkep KPK gua. Sama kejaksaan kan nggak mungkin. Gitu kan? Ya Pak ini ganti dong. PT SMI membuka ruang itu. Kalau jujur ya, silakan Pak. Teman-teman kan sibuk sendiri, akhirnya sampai ujung mereka juga terhidang gitu kalau istilahnya, ya dengan diamin juga, ya udah biar mereka urusin. Ya, kita kan bisa ngobrol di belakang sama bupati gitu, ngomongin bisa dirubah gitu, enggak? Saya kan kalau alun-alun, kan bukan proposal kabupaten. Itu plottingan dari. Alun-alun itu plotting, titip, kira-kira begitu, nitip. Dulu kan begitu, iya katanya gitu. Itu mah titipan. Artinya sebenarnya padahal bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih urgent. Mestinya. Jadi kalau kan mungkin saya pikir beginilah, TAD ini kan rumah sakit saya beginin, jalan bencana, huntapnya udah saya kasih, Sukajaya 4 desa, 2 kecamatan, Cikudang, Sukajaya, jalannya udah saya beresin. Gua nitip dong, alun 10M. Sila pasti gitu lah. Kira-kira begitu lah. Ini kalau kita coba simplifikasikan. Itu kira-kira yang mendekati fakta itu. Saya kira itu. Kira-kira aja. Ya sudahlah gitu ya gitu. Saya juga kesal juga sebetulnya kan gitu. Kenapa sih ke situ? Kan masih kita kayaknya nggak tahu pandemi sampai kapan. Nah di 2022 mungkin bahkan ini kita membahas dari awal. Oh rubah. Terobosan. Ini penting buat Bogor, pastikan satu kopi ya. Misalkan
tambahin dong buat Cibulau, buat mana? Ya, proposal dari sini. Ikan cupang juga saya tuh. Ikut cupang, ngomong ke bupati ke sama ketua dewan gitu ya, gitu. Cupang, pengembangan cupang gitu kan. Silakan aja. Jadi saya kasih clue. Ya. Ini harus ditangkap oleh stakeholder Kabupaten Bogor. Satu, pertama sekarang dulu existing nih, bangunkan rumah sakitnya. Yang kedua, nanti minta perlengkapannya ke provinsi juga. Masa kosong bos? Iya. Harus kasih tempat tidur dong gitu kan. Gedung kosong. Rumah sakit mau dipakai cepet-cepet nih, ke depan beres gitu. Mintain juga tempat tidurnya, oksigennya beresin, itu cepat dipakai. Yang kedua misalkan untuk infrastruktur yang berdampak pada peningkatan dalam rangka pemulihan ekonomi. Apakah mau kopi, mau cupang, mau UMKM, mau kemudian irigasi tertier. Itu kayaknya kurang perhatian tuh pembangunan. Iya, saya jarang mendengar teman-teman KTNA. Iya. Saya dekat dengan mereka. Karena kemarin saya lihat juga reses teman dewan di Kabupaten Bogor itu keluhannya soal itu, petani nggak kurang diperhatikan, termasuk bendungan yang Saran saya itu jadikan isu. dari provinsi dorongannya. Loh, di sini dulu bikin kebijakannya kan? Di sini kalau mereka tidak aware itu kan problem. Di sini dulu harus mereka concern, Pak. Saya usahakan bantu deh, buat dorong irigasi berapa gitu di beberapa titik beresin, dampaknya sekian hektar itu bisa terairi, tumbuh. Jangan sukanya bikin perubahan terus. Kalau perumahan kan ada fee di Kalau fee di awal. kalau Nggak tahu tapi itu. Kang Awe sepakat nggak sih mindset pembangunan di kita ini masih berkutat di soal infrastruktur, sementara pembangunan manusianya, kemudian pembangunan potensi sumber daya alam dan lainnya itu masih belum maksimal gitu. Saya harus wise, saya harus sedikit proporsional cara berpikirnya. Pertama, 6 juta ini sama 6 juta warga ini mirip-mirip dengan warga Provinsi Sumbar. Jadi bayangkan, Kabupaten Bogor ini mirip-mirip Sumbar, sementara di satu sisi ruang fiskal kita, kemampuan anggaran kita itu masih minim. Itu kan? Nah, itu sangat challenging, sangat menantang menurut saya itu. Gila bos, warga banyak, duit sedikit. Anda itu memilah itu, kalau mau nembak itu benar sekali, harus benar menurut saya. Presisi betul. Harus presisi. Jadi salah aja, nggak kerasa apa-apa. Dan kita harus betul-betul butuh gitu ya, keterlibatan, kolaborasi, inovasi, kreasi, improvisasi dari stakeholder, anggota dewan, teman-teman di dewan, sama bupati, OPD semua itu merumuskan itu dengan baik dan proper untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan. Itu menurut saya tuh ya. Nanti ketika revisi RPJMD, jangan taken for granted atau given sifatnya, nggak ada begitu. Harus aktif dewannya. Kalau presisi tadi menurut Kang Awe kekerannya pemerintah Kabupaten Bogor udah Memang tadi kata Om Ipin, infrastruktur kan juga di kita masih banyak butuh ya. Masuk ke sini, coplok di sana. Yang gua gak ngerti itu cuma satu, apa coba? Duitnya ada, gak ada realisasi bos. Itu selalu jadi Itu PR soalnya kan? yang berulang-ulang. Anda udah bener nih, gitu nih. Udah pas itu burung gua tembak. Tembak gak? Enggak, malas gua. Udah tembak tuh. buru-buru kabur. Kira-kira begitu. Anda bayangin ya, saya dulu pernah ngomong misalkan soal JLD, lintas dermaga. Saya udah duga, bos, ini ada bantuan dari pusat sekian puluh miliar, lu nggak ambil, lu besoknya bakal kanibal tuh. Apa kanibal itu? Lu pasti akan termakan hutang, ini harus diberesin, tapi pusat udah nggak mau ngasih, duitnya dibalik ke pusat. Ya udah kayak Pak Iwan kemarin, Pak Wabub yang rumah sakit itu, nanti kita beresin Pak pakai APBD kita. Kan konyol bos. Kalau menurut itu konyol. Udah dikasih, nggak dipakai, duit balik lagi, tiba-tiba lu harus tombok pakai duit sendiri, yang mesti itu bisa dipakai buat apa? Iya. Kan kanibal. Itu membunuh kegiatan program lain, mematikan yang tidak terrealisasi hanya demi untuk menutupi ini kepada mangkrak. Ya kan sih? Padahal harusnya Iya nggak dong. APBD gitu. Iya. Ini kanibal nanti. Anda bunuh, Anda matikan, Anda hilangkan, Anda coba satu kegiatan karena ini mangkrak. Saya suka bilang sama temen, ceroboh itu mah harganya bos.
bodoh itu harganya mahal sekali. Jadi yang terjadi di Coklat. Coklat kan belum harus. Makanya saya bilang jangan sampai. Sudah 11 miliar, gua 6 tahun baru sekarang gua lihat satu program kegiatan 100 miliar begitu, truk di situ. Ya, tadi kalau kita bicara, selalu kalau kita bicara Kabupaten Bogor itu jumlah penduduk yang banyak, dan itu selalu dianggap persoalan. Padahal di sisi lain juga kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Dan pasar. Sebetulnya bagaimana menurut Kang Awin sebagai anggota? Enggak lah, itu berpikirnya terlalu apa namanya? Itu orang yang tidak berpikir kreatif. Tapi sering saya dengar. Iya, itu kan penduduknya 6 juta. Iya, mereka tidak akan berpikir. Bos, salah satu penopang Indonesia itu bisa tumbuh begini ini karena memanfaatkan warga yang begitu banyak dan itu jadi pasar. Jadi jangan pernah berpikir banyak warga itu beban. Secara kita kalau berpikir di luar kota, pick up the box gitu, ini mereka juga pasar. Pasar apa? Pasar bapak-bapak berbisnis ketika jual warung kopi pinggir jalan itu. Ya kan, Om? Di kampung bikin apa kayak begini nih. Jadi sebetulnya itu bisa menjadi pasar untuk warga sendiri yang kreatif. Bikin warung kopi di gunung mana, di perapatan mana, pertigaan mana, udah gitu kita pemerintah berkontribusi itu. Sedikit saja. Bikin misalnya kita contoh nih, kayak Cibatok. Sampung sudah bagus tuh tata. Siapkan spot gerobak berapa biji kek, ini space buat dagang ya UMKM ya. Sekalian gitu loh saya tuh. Contoh begitu gitu ya. Jadi jalan bagus, ada trotoarnya, disiapin tempat untuk UMKM. Dia perlu banyak-banyak 1, 2, 2. Ini kan kecil sekali. Ini kalau kita kan berapa sih space-nya? Ini kan kecil, kalau space kan begini. Om, Amang ke Garut gak Om? Di Garut itu sebelah kok jadi terkenal Om. Sebelah. Nggak, artinya kalau kita melihat kondisi itu gitu, jumlah penduduk bukan alasan karena kita juga punya mungkin sumber pendanaan kita juga masih cukup. Mungkin improvisasi pemerintah daerahnya yang harus lebih dimaksimalkan. Saya kira itu. Memang pertama tidak gampang menjadikan beban menjadi opportunity. Menjadi peluang. Ini memang tidak gampang. Saya highlight itu. Yang kedua, banyak diskusi dengan para pakar, para ahli. Gitu kan? Supaya gimana beban ini menjadi opportunity. Karena kita, bos, jujur ya, kita ini di Indonesia ini dihidupi oleh dua. Satu, warganya yang banyak, yang itu menjadi serat empuk. Cina semua ke sini, ini semua. Ini kita ini pasar. Maksudnya sih, orang kalau kata Pak siapa itu senior itu kan, Pak Dawam, Mas Dawam, kita ini negara outsourcing katanya. Ngerti nggak? Jadi saking banyaknya kita warga ini, orang datang cek outsource orang-orang kita dia hanya di kelasnya kelas begitu aja. Kita bukan pegawai tetap, kita outsource begitu. Tapi banyak, itu kan peluang pasar maksudnya gitu. Satu, itu memang tidak gampang, itu pasti. Yang kedua, ekonomi kita ini ditopang oleh bukan industri-industri besar. Ya. Data kita nih, tapi oleh UMKM, Om. Oleh tukang teh botol, tukang gorengan. Kita ini tukang kopi-kopi gini udah keren bener nih. Iya. Lu kalau disimpan di pertigaan Cibatok ini keren bener. Kopi, keren. Menurut saya itu nggak ada. Tapi saya mau tanya tegaskan nih. Jadi Kang Awi melihat pemerintah kita hari ini masih melihat pemerintah mana? Jawa Barat ya? Ya, kabupaten lah. Oh, Jawa Barat tuh, gua kabupaten dulu. Kabupaten lihat nanti. Jawa Barat, masih melihat apa jumlah penduduk yang banyak ini. Enggak, jangan bupati lah, keseluruhan kita secara umum melihat penduduk ini menjadi beban atau sudah sebagai tadi peluang potensi. Saya kira memang pertama lagi-lagi jangan panjang-panjang. Enggak, ini kan presidennya dulu supaya tidak misleading. Ntar gua judulnya beda ya kan, ntar gua di framing ya kan. Gini. Nggak kena bupati. Jadi reasoningnya itu tadi itu, karena memang keterbatasan anggaran. Yang kedua, harusnya menurut saya itu kalau kita sudah merasa kekurangan, minimal kreatif, ya kan, minimal bentuk kreatif gitu. Ke rumah duit, gitunya terus ngomong, aduh mereka beban gitunya.
Om lu bayanginnya Om itu kepala keluarga deh. Coba, budak loba gitu. Terus kieu sialan anak terlalu bateuing beban kan nggak mungkin, Bos. Jangan gitu dong. Iya kan, pasti aduh anak gua 6-8 nih. Gua harus makin ikhtiar. Itu kan sesuatu yang sifatnya menurut saya tuh dia akan alami begitu kan. Jadi walaupun panjang saya bisa singkat masih jadi beban. Ya karena memang ini kurang banyak ya berpikir begininya, apa diskusi gitu. Jadi kita perlu kreativitas ya untuk memaksimalkan lah. Existingnya hari bukan cuma Bogor ya, Jabar begitu, Indonesia pun juga begitu. Yang saya kan misalkan contoh kenapa sih Mobnas kita nggak jadi gitu. Yang ada SMK, tapi itu kan virtual ternyata ya, tidak real gitu menurut saya tuh gitu. Kan pasar kita ini. Sepakat nggak bahwa warga kita itu pasar dari orang? Gitu aja. Sekarang kenapa sih kita dari sejak dini gitu tidak berpikir bahwa oh ini pasar ya gitu. Kita bikin apa ya? Oh ini harus jadi pasar dari sebagian orang kita juga apa? Tukang kopi, tukang gorengan, macam-macam. Ya silakan, ada chicken kan banyak tuh sekarang. Fried chicken, ada kentuku, fried chicken apa-apa kan banyak sekarang. Orang nggak bisa ke Kentucky, nggak bisa ke McD ya di pinggir perapatan banyak begituan. Dorong begitu. Jadi kalau kita tarik ke awal tadi bahwa pandemi hari ini sebetulnya menyadarkan kita bahwa sektor pertanian dan UMKM ini sebetulnya yang bisa harus kita melihat itu. Dan ini juga akan di kebijakan apa? Regulasi-regulasi di Pemprov. Harus begitu. Jadi kita buat narasi besarnya, kita buat grand design-nya, roadmap-nya atau renestranya harus begitu. Tapi kan ya yang kita tahu juga isu-isu pertanian UMKM kayak gitu kan cuma seksi ketika diungkapkan gitu. Tapi kemarin dalam ranah kebijakan Pak Gubernur bikin namanya petani milenial Jabar. Nah itu gimmick. 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 Enggak serius. Hah? Enggak serius berarti. Lah. Om, ada berapa puluh ribu hektar? Iya. Saya bilang, kalau Pak Gubernur membuat para petani se-Jawa Barat tenang. Anda semua usaha propose saja bankable, top. Top, Bos. Jelas. Iya kan? 5.000 tiba-tiba jadi bankable nih. Iya kan? Bayangin loh. 5.000 satu orang dikasih 2.000 meter. Dikasih uang sekian juta, barang dibeli oleh BUMD. Agro. Pinjaman pun lewat agro. Jadi kayak plasma hubungannya. Inti plasmanya itu PT Agro Jabar, dia pinjam duit ke BJB, nanti dikasih tuh. Itu dibeli. Stimulus. Ya sebagai satu bukan portofolio, apa itu istilahnya lepas. Role model. Role model yang itu dampaknya masif, demplot istilahnya. Ya kalau mau gitu, mau saya tuh cari KTNA, cari HKTI, cari asosiasi nelayan, cari asosiasi petani, kumpul bisa nggak? Pak, gini Pak bisa. Dahsyat Om. Kan itu tadi, dicari pemuda milenial, 5.000 orang, dikasih lahan 2.000 meter, dengan komunitas tertentu, dia kasih modal, nanti dia balikin, dia beli sama dia. Jadi kredit ternyata bukan bantuan dari bank langsung, tapi bantuan diberikan melalui PT Agro sebagai avalisnya itu kira begitu. Gitu. Jadi kan apa itu ininya? Gimmick. Nanti Pak Gubernur harus dikasih. Oh iya dong. Betul. Saya bilang kalau mau substantif itu tadi pastikan bahwa pemerintah Jawa Barat ada uang 200 miliar misalkan. Oke, sepakat dong dari misalkan katakanlah dari 4 triliun 400 miliar buat irigasinya berapa ratus miliar, buat petaninya berapa ratus miliar. Iya kan? Itulah yang benar cari. Diadvokasi. Nanti mana dicek lahannya di mana, komoditasnya apa. Berarti mereka beli, kalau gitu jelas konsepnya Omnya tadi.
mungkin mau ideal untuk dalam konteks pennya tadi itu. Jabar punya nggak sih perda tentang pertanian perlindungan atau Ada. pemberdayaan petani Ada. berjalan nggak dalam realisasi? Kemarin kita juga komplain soal itu. Yang kedua juga memang persoalannya kan bukan hanya di Jabar, sebetulnya itu kan domainnya kan kebanyakan di kota kabupaten. Kita itu kalau bergerak pada ruang itu paling sifatnya demplot. Kasih role model contoh aja, ini ada contoh di sini. Contoh-contoh kan? Karena eksekusi nanti di kota kabupaten. Kan kita nggak punya petani daerah sawah itu kan kokab semua lahan itu. Memang petani mengajak tadi sih slogannya bagus milenial. Tapi memang faktanya orang cerita? masih belum tertarik ke dunia pertanian. kenapa nggak Petani pakai yang existingnya kuat. aja yang sudah ada kemudian diperkuat? Itu maksud gua kan? Bantu ke yang jelas ke KTNA ya kan? Kasih traktor, kasih kultivator. Mungkin Iya. waktu Kan kalau di Bogor memang kecil. Di Bogor. Banyak ke situ soalnya. Itu kan di mana? Di BUMN ya. Terus yang kedua setahu saya Pemprov itu hanya bisa misalkan perlengkapannya Alsintan. Tuh, itu pun minta juga ke pusat memang. Kalau kurang banyak ya mereka sudah tambahin lobby DPR RI yang di sana Komisi 4 itu kan masih begitu. Skemanya begitu. kemudian selain tadi tuh Pak pertanian, UMKM juga. Kemarin memang di Ya, tahun lalu pemerintah pusat sempat mengusulkan tuh Itu cair nggak sih? 4 juta. Cair betul. Semua. Ya nggak semua kan ada kuotanya. Banyak yang kebagian sih lebih banyak. Tapi juga banyak juga yang tiba-tiba jadi UMKM. Nah, Iya, tiba-tiba UMKM ya. tiba-tiba UMKM. UMKM titipan. Ya termasuk bansos ya. Kemarin bansos sempat Oh, kasus di sini iya, ada ya? di Cipinang Rumpin karena datanya fiktif. Di ini ya kemarin ya saya dengar baca di online tuh. Iya. Dan katanya masih ada tuh dengar-dengar masih 800 juta yang fiktif. Tapi itu mah urusan kesana lah. Nah soal UMKM tadi, sebetulnya dengan bantuan modal seperti itu menurut Kang Awe kemarin sudah berhasil merangsang lah UMKM kita ini bisa. Saya sih ini begini. Saya pernah punya role model itu. Saya pernah bantu salah satu UMKM di Bogor ini memang 100 juta kalau nggak salah. Itu baru benar tuh. 100 juta. 100 juta, terus dia bisa kemudian kalau nggak salah ada 8 atau 12 gerobak. Jadi kalau kita breakdown, angkanya juga nggak jauh-jauh amat dari angka-angka itu sebetulnya. Tetapi bahwa nggak dilepas begitu aja. Ya. Jadi sifatnya tidak seperti kita kayak sinterklas begitu tuang, udah itu habis. Dia harus ada tadi itu kayak plasma lah gitu ya. Ada siapa nih kepalanya nih nanti. Nah makanya menjadi penting kalau memang asosiasi UMKM itu sendiri dilibatkan. Sejauh ini enggak? Saya kemarin nggak tahu deh teman-teman di sini ya. Kemarin sih mereka juga agak berkeluh kesah. Tadi itu karena juga tergerus oleh yang tiba-tiba UMKM. Nah itu masuk kan dipengen semua begitu duit meskipun nggak besar ya. Berapa? 2,4 ya? Tapi tim sukses kan susah. Iya. Yang UMKM benerannya malah tidak ini kan waktu itu. Tapi memang sistem di kita sepertinya yang belum mendukung untuk Data. Data kita yang masih Data. amburadul. Terutama itu data. Jadi ya repot dong kalau nggak ada data kan. Jadi pasti banyak mubazir Oke. dan tidak proporsional distribusinya. Gitu. Nah, tadi nyambung ke RPJMD nih, Kabupaten Bogor juga kan nanti akan mengubah itu. Merevisi. Nah, pesan Kang Awe ini sebagai anggota legislatif apa sih? Iya. Dan aspirasi masyarakat yang selama ini Iya. banyak Kang Dan Awe dengan- yang terlihat belum diperhatikan. Sesuai dan dengan harus kondisi dimasukkan. perkembangan kita kekinian yang dihajar pandemi kayak gini. Pertama, saya kira warga di Bogor harus memahami bagaimanapun kurang lebihnya kondisi Pemkab Bogor itu pasti sama dengan Pemprov Jabar dan juga sama dengan pusat, itu satu. Itu pasti begitu karena wabahnya sama. Iya. Bencana yang kita hadapi itu sama. Bukan di sini banjir, di sini longsor, di sini kena penyakit keteprak, misalkan bukan. Tapi semua ini akibat wabah pandemi yang itu memang dampaknya terasa ke masyarakat. Nah, kita sebagai elit katakan begitu, itu harus betul-betul concern dan pay attention, memberikan perhatian penuh gitu pada soal penanganan wabah tadi itu, yang di situ dua. Jadi pastikan bahwa
penyelamatan jiwa warga, ruang isolasi, swab antigen gitu. Bagaimana penanganan baik mikro atau makro, kebijakannya, polisinya di situ tegas jelas. Itu satu. Yang kedua tentu juga sering-sering ngobrol dengan para pelaku UMKM. Karena pemulihan ekonomi menurut saya itu supaya kita juga tidak disalahkan karena salah keluar uangnya, salah distribusi, ya kepada stakeholder yang punya kompetensi di situ, yang punya data di situ, jumlahnya ada, bergeraknya di sektor apa, di usahanya apa, mereka pasti ada datanya. Jadi pada datang ke kecamatan, ke lurah tiba-tiba muncul banyak UMKM gitu, tapi serapannya tidak maksimal, ya bisa saja ke kecamatan, tapi setahu saya di tiap kecamatan Kabupaten Bogor kan juga ada forum UMKM. Yang kedua sama mereka. Ini ada uang segini nih, pasti tidak kebagian semua. Oke? Uang segini nih, karena kita kan uang fiscal itu semakin sempit, karena kita semakin kecil, ya sama mereka harus ngobrol lah. Jadi itu, jadi ini kapan revisi? Kan TAD juga 2023 selesainya, Desember. Iya, tapi udah masuk di Perda. Perda ya, ya harus segera. Jadi kenapa kita harus punya perhatian penuh terhadap COVID? Karena terus terang, kemarin saya baca, itu juga saya sampaikan ke Kang Emil. Kang Emil, ini ada riset dari Bloomberg Consulting itu, kalau cara penanganan kita di Indonesia ini masih seperti ini 10 tahun lebih baru beres. Bagaimana meja? Kita bikin masker, batas, wah segala macam ini 10 tahun. Jadi jangan dulu sifatnya yang mercusuar, ya deh. Yang menjadi kelemahan kita salah satunya itu mungkin kan, segala kebijakan itu minim data dan riset. Iya. Budaya riset di kita tuh kayaknya masih kurang gitu. Iya. Artinya kan kalaupun ada juga suka diabaikan. Iya. Nggak dijadikan rujukan, tapi lebih percaya pada bisikan terdesak-desus. Hanya bahaya. saja yang dijadikan rujukan, kopi itu jadi rujukan. Iya, rujukan. Ya, rujukannya ke sini rujukannya. Yang kedua petani. Ya, petani. Jadi itu petani UMKM, baca datanya, cek di BPS, cek di Bapeda, mereka harus benar-benar baca itu gitu. Jadi jangan lupa yang lain-lain deh. Menurut saya gitu. Tapi kelihatannya masih upet-upetan soal lahan LP2B aja tuh sampai sekarang ngeri ya? jelas petanya gimana. Iya. Jadi masih harus ada, terbuka. karena kepentingan ya tadi penggunaan ruang yang kadang-kadang lebih, tapi itu soal inilah. LP2B kita masih oke ya, di Bogor ya? Masih kecukupannya? Tapi kemarin terakhir terkait proyek nasional, strategis nasional, kena juga datakannya gitu. Kena 1.000 hektar Di mana tuh? Timur? di selatan, Puncak? Kucimi. Oh ini, apa? KEK? Bukan Kucimi. Di sini. Proyek strategis nasional. Iya. Kereta api gitu kan. Oh di situ. Oh ini nih lagi. Iya, itu dampak undang-undang Omnibus Law. Jadi ada istilah resentralisasi. Beberapa hak kewenangan yang menjadi ruang otonomi kita itu sedikit banyak diambil alih lagi oleh pusat. Dan itu juga yang kemudian saya diskusi dengan KRK kemarin, ketika akan membuat sebuah kawasan industri atau jaga apa, jaga ini, kita mempersenjatai diri. Saya bilang itu omong kosong Pak Gub, dia bilang. Dulu aja waktu menentukan Patimban, itu kita dipaksa oleh pusat seminggu harus beres RT/RW, bayangin. Seminggu. Padahal kita ke Kementerian ATR karena saya di situ. Kata Kementerian ATR, Pak, Bapak kalau merubah RT/RW mau baik total ataupun parsial perlu waktu 6 bulan. Ini seminggu Om. Pak Gubernur yang terhormat, saya bilang itu kondisinya kita belum ada undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law itu. Nah sekarang sudah ada undang-undang Omnibus Law yang soal tadi tata ruang Kang, itu kewenangan daerah, provinsi dan kota kabupaten itu relatif dan cenderung malah di take over lagi oleh mereka. Ngeri kan? Jadi ya kita harus lebih wise menentukan itu. Siap. Gitu. Kayaknya kita kalau ngobrol sama Kang Wei kita terus-terusin bisa sampai besok masih belum. Tapi waktu juga sepertinya Ya. akan mengakhiri
perbincangan kita. Mungkin lain waktu kita bisa sambung. Insyaallah. Mungkin terakhir lah closing statement untuk warga Kabupaten Bogor. Iya. Baik, para saderek, akang teteh sadayana gitu ya, para wargi Kabupaten Bogor. Jadi wabah ini belum tentu akan selesai dalam waktu yang cepat. Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya memang pemerintah itu baik pada level pusat, provinsi, kota kabupaten itu sejujurnya itu dalam kondisi yang sangat kewalahan dan boleh dibilang itu tak akan berdaya apa-apa kalau tidak ada kerjasama yang maksimal juga dari warga. Saya memahami bahwa memang dalam beberapa hal kita juga harus mencari uang, kita harus mencari nafkah, tidak mungkin kita terus di rumah begitu. Nah, manakala kita keluar rumah pastikan bahwa prokesnya itu tetap kemudian kita jalankan dengan tertib. Jadi menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan segala macam seperti itu harus terus kita lakukan. Dan mudah-mudahan ke depan Pemkab Bogor berkolaborasi juga dengan pemerintah provinsi, dengan pusat juga bisa segera menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih proper, yang lebih layak sehingga ketika ada orang terpapar juga bisa cepat tertangani. Yang kedua kemudian juga soal upaya kita dalam pemulihan ekonomi ini. Ini juga mudah-mudahan seluruh level pemerintahan, kabupaten, provinsi, pusat juga bisa terus semakin membahu ya gitu. Dan tepat sasarannya. Jadi mari kita terus bersabar, mari kita terus menerima kondisi ini dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Tapi ya mudah-mudahan lah meskipun berdasarkan banyak riset ini kita akan lama, tapi kita tetap bisa bertahan dan syukur-syukur bisa lebih cepat tertangani. Amin. Ya. Pesan yang sangat singkat dan luar biasa. Terima kasih. Jadi saya Saiful Ramadan, Arifin dan Reza. Terima kasih setelah menyaksikan Rujukan Podcast. Sampai bertemu dengan narasumber-narasumber yang keren. Jangan lupa nih, kopi lokal, Cubelau. Rujukan kopi. Rujukan kopi. Top.